Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Nurmandiri Putra dari D3 Teknologi Informatika angkatan 2022 NRP 3122510404. Di sini saya akan meringkas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dengan meringkas artikel yang telah diberikan terkait artikel aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Langsung saja di sini saya jelaskan. Di sini sistematika dalam penulisan karya ilmiah itu ada 8 bagian. Yang pertama itu ada cover depan atau sambung depan, yang kedua ada judul, yang ketiga daftar isi, empat bab 1 atau pendahuluan, yang kelima ada bab 2 alasan teori, yang keenam ada bab 3 pembahasan, dan yang ketujuh ada bab 4 penutup, dan 8 adalah daftar pustaka. Langsung saja dijelaskan. Di dalam cover depan itu ada cover atau sampul depan, yang kedua itu ada judul, seperti kayak judul dari karya ilmiah ini yang dibuat. Yang ketiga itu ada daftar isi. Daftar isi itu adalah bagian informasi halaman-halaman yang terdapat pada karya ilmiah. Lalu yang keempat itu ada satu pendahuluan. Di sini dijelaskan pada bab pendahuluan itu berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan, seperti latar belakang eh, masalah yang diambil dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Di sini dijelaskan apa yang melatar belakangi penulis karya ilmiah ini melakukan penelitian terkait eh, karya ilmiahnya, yaitu dengan latar belakang terjadinya sesuatu yang diambil oleh peneliti. Ya, di sini yang mana menceritakan latar belakang masalah yang diambil menjadi poin penting, sehingga dalam pengembangan solusi dalam penelitian tersebut terarah. Selain itu terdapat tujuan dari permasalahan yang dilakukan, yang namanya berupa solusi terkait permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Lalu yang kelima ada bab 2 alasan teori. Alasan teori itu seperti definisi-definisi atau teori yang berkaitan dengan latar belakang. Di sini dijelaskan apa sih definisi dari atau teori dari karya ilmiah yang berkaitan dengan latar belakangnya itu dijelaskan secara lengkap dengan teori-teorinya yang ditulis secara terstruktur dengan sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Lalu yang ketiga itu ada bab 3 pembahasan dari penyajian hasil penelitian. Bisa di bab 3 ini bisa dikatakan adalah inti dari karya ilmiah, yang mana itu menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, dijelaskan dalam bagian inti pembahasan dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Lalu pada bagian inti ini dari karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan metode khusus atau berupa kuesioner studi lapangan, perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan dapat mudah dimengerti. Lalu yang terakhir itu ada bab penutup. Di dalam di bab 4 ini ada bab penutup. Di dalam bab penutup itu adalah kesimpulan hasil dari penelitian, yang mana biasanya itu adalah uh, jawaban untuk mengatasi dari latar belakang yang diangkat. Di sini uh, pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan kedepannya untuk karya tulis ilmiah tersebut, sehingga alasan dari berikutnya saat membuat karya tulis ilmiah yang mengangkat tema yang sama walau dengan tempat yang berbeda
pada bagian terdapat kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan penelitian. Biasanya ada jawaban dari rumusan masalah atau latar belakang yang membuat karya tulis ilmiah ini dibuat. Lalu yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah apa saja sumber referensi yang telah diambil dari dalam pembuatan karya tulis ilmiah, sehingga uh, membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau dalam pustaka salah satu bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dapat dipercaya alias karya ilmiah itu tidak ada sumber yang dapat dipercaya atau referensi yang tidak dapat dipercaya. Itu adalah 8 penjelasan dalam aturan bagian penulisan karya tulis ilmiah. Lalu di sini ada penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah itu ada aturan-aturannya. Yang pertama yaitu ada font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah untuk pengaturan font, spasi, dan ukuran kertas menggunakan kertas A4 jenis font itu Times New Roman dengan ukuran font 12 pixel dan jarak spasi adalah 1. Dengan yang kedua itu ada margin luar, di mana margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong yang berada di pinggir-pinggir. Di mana di sini telah disebutkan bahwa margin atas dengan 3 cm, margin bawah ada 4 cm, margin kiri ada 3 cm, dan margin kanan ada 4 cm. Nah, dalam perusahaan bab dan sebab dalam penelitian kayak 5 ini berbeda dengan perusahaan bab dan sebab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, dan sebab ditulis dengan menggunakan sistem numeral seperti ini. Jadi, pembahasan dari di atas dapat ditemukan bahwa penulisan skripsi dan karya ilmiah itu berbeda. Untuk penulisan bab ini ditulis dengan cara berikut. Untuk huruf pertama, setiap kata ditulis dengan huruf besar, sama halnya menulis judul pada umumnya. Namun ada pengusulan beberapa kata tugas dan kata profesi seperti ketebung di ke dari tetap ditulis dari huruf kecil. Dalam subbab terdiri lewat anak subbab yang juga memiliki aturan sebagai berikut. Anak subbab ditulis dengan style font italic atau miring. Sama seperti judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis besar atau kapital, kecuali untuk kata preposisi, kata sebelum, dan kata tugas. Lalu yang keempat adalah jarak antar bab. Jarak antar bab itu perlu menggunakan jarak tiga spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan subbab antara jarak bab dan dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi, dan untuk kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Lalu untuk judul artikel itu menggunakan huruf besar semua dengan di huruf tebal, lalu menggunakan font Times New Roman dengan posisi judul berada di tengah-tengah, lalu tidak boleh menggunakan underline atau garis di bawah tulisan. Lalu yang keenam itu ada penulisan paragraf, yang mana aturan penulisan yang diinginkan adalah sebagai dengan aliana baru diketik ke dalam menjorok atau lebih ke dalam tulisan 8 karakter atau sekitar 1/4 cm. Lalu yang ketujuh itu ada penulisan struktur lain, yang mana dijelaskan halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, dan kata pengantar menggunakan nama mengawal kecil yang diketik di sebelah sudut kanan bawah di sini, yaitu adalah footer. Pada bagian utama yaitu bagian naskah artikel menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab sampai 1, 2, 3 dan sampai seterusnya, yang letaknya berada di pojok kanan atas, yang bisa saja disebut dengan header, dengan jarak 3 cm dari tepi kanan margin kanan yaitu, dan 1,5 dari tepi atas. Lalu dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal, dan untuk penulisan tabel ini diletakkan di atas bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab.
perlu diingat bahwa dalam peran kalimat tidak boleh menggunakan gambar yang terdapat warna, walaupun bukan gambar yang berwarna. Sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menyebabkan gelap ketika di copy. Sekian penjelasan dari artikel ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.